Wahahaha. Lumayan juga. Teriaknya kurang keras. Aku tak punya dendam dengan kalian. Kenapa kalian berlaku seperti ini padaku? Tak kusangka putri sulung keluarga Pratama yang angkuh, anak kesayangan orang tua, bisa jadi seperti ini. Selin Pratama, kenapa kau di sini? Jangan-jangan... Aduh! Hahaha. Benar. Orang tuamu mati mengenaskan. Kau dipermalukan. Semua ini... semua rencanaku. Bagaimana Kak Nadia? Terkejut ya? Selin Pratama, kau memang anak angkat keluarga Pratama, tapi ayah selalu memperlakukanmu seperti anak kandungnya sendiri. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Dianggap anak kandung? Saat bagi warisan cuma kasih aku 3 batang korek? Kakek! Kakek! Si tua ini mau mati? Masih panggil aku pulang buat apa? Sialan! Selin Pratama, kakek sudah begini, kau masih bicara seperti itu? Aku sebentar lagi meninggal. Kartu bank ini dan korek api adalah hartaku paling berharga. Untuk kalian berdua wariskanlah. Kakek, aku tak mau apa-apa. Aku cuma mau kakek sehat. Yang tua didahulukan. Nadia, kau yang sulung. Pilihlah dulu. Kamu pilih kartu bank berisi aset 22 miliar rupiah atau batang korek. Apa itu yang tua didahulukan? Kamu yang manis ini, kamu jelas-jelas pilih kasih. Selin, diam. Keluarga punya banyak utang. Selin boros tak terkendali. Kalau dia mewarisi kartu bank itu, uangnya pasti langsung habis. Kakek, aku pilih kartu bank. Nadia Pratama, kenapa semua orang memanjakanmu? Hanya karena kau anak kandung? Kau rampas aset 220 triliunku. Aku takkan pernah membiarkanmu. Tapi, kau pasti tak menyangka 3 batang korek ini bisa mengabulkan 3 permohonan. Batang korek pertama, kumohon orang tuamu mati. Batang korek kedua, kumohon kau diperkosa sampai mati. Sekarang batang korek ketiga ini, kumohon, aku punya uang tak habis-habis. Aku ini lahir kembali ke saat pembagian warisan. Yang tua didahulukan. Nadia, kau kakaknya. Kau pilih dulu. Kamu pilih kartu bank berisi aset 220 triliun rupiah atau batang korek. Di kehidupan sebelumnya, walau mewarisi warisan 220 triliun, tapi Selin Pratama memakai batang korek untuk berdoa, menghancurkan keluargaku. Di kehidupan ini, aku harus mengubah takdir. Buat Selin dapat hukuman. Kakek, aku pilih 3 batang korek. Nadia, apa kau salah pilih? Nadia, perusahaan ayah baru saja go public. Kondisi ibumu juga tidak terlalu baik. Saatnya butuh uang. Selin boros. Kalau dia dapat warisan, pasti akan dihambur habiskan. Aku tidak salah pilih. Aku tetap pilih 3 batang korek. Nadia, jangan main-main sekarang. Ayah, ibu, adik. Dia yatim piatu sejak kecil. Susah sekali baru diadopsi keluarga kita. Sungguh sangat kasihan. Jadi, aset 220 triliun rupiah ini, aku tidak mau sedikit pun. Berikan semua untuk adik. Anak baik. Ayah tahu engkau baik hati. Tapi setelah kau dapat warisan ini, bisa bagi separuh untuk adikmu. Betul. Anak baik. Dengarkan ayah. Terima warisan 220 triliun ini. Pilihlah warisan ini. Tapi di kehidupan sebelumnya, justru karena aku memilih warisan 220 triliun, keluarga kita jadi hancur.
Terima kasih Kak Nadia atas kemurahan hatimu. Saat kau miskin dan mengemis di jalan, akan kuberi 2 potong roti. Selin Pratama, kau benar-benar tak bisa berubah. Di hidup ini, biarkan batang korek ini mengakhiri segalanya. Nadia, kenapa kau semakin tak tahu diri? Kakek belum meninggal. Kau sudah nyalain lilin? Aku... Lagi pula dokter sudah bilang, dia tinggal tunggu waktu. Kami cuma bisa pertahankan nyawanya sebentar. Kak Nadia nyalain lilin lebih awal juga nggak salah, kan? Ayah, anakmu tidak berbakti. Selama ini sembunyikan dari ayah. Bisnis sedang lesu tahun ini. Perusahaanku sudah banyak utang. Hampir bangkrut. Kumohon, lihat hubungan ayah anak kita. Ubah surat wasiat lagi. Iya, Ayah. Biasanya kan paling sayang Nadia. Ayah sakit. Juga selalu Nadia yang merawatmu. Lihatlah Nadia. Tolong kami. Ayah, ibu, aku bisa bantu. Yang bisa bantu kita sekarang cuma minta kakek ubah wasiat. Kakekmu sudah hampir tiada. Menurutku sih, si tua ini harusnya sudah lama mati. Ngapain sedih? Mending cepet mati. Kakek! Celaka. Ayah! Semua hancur. Bagus matinya, bagus. Selin Pratama, kenapa kau kejam sekali? Ini kakek yang rawatmu sejak kecil. Aku cuma anak angkat. Kalau lihat hubungan darah, dia bukan kakekku. Hahaha. Selin Pratama, di kehidupan ini, kau pasti kubalas. Tahu siapa kalian? Mau apa kesini? Pergi kau! Siapa kalian? Kalian mau apa? Pak Pratama, tak kulihat putri sulungmu. Lumayan cantik juga ya. Nadia Pratama. Bahkan preman kecil saja cuma lihat kau. Selama kau ada, aku selalu jadi anak itik buruk rupa yang tak pernah menonjol. Utangku pasti akan kulunasi. Kumohon, beri waktu beberapa hari lagi. Jangan sakiti keluargaku. Sayang, sudah berapa lama kau ngutang? Lunas atau tidak? Dengar, hari ini harus bayar. Kalau tidak, Berhenti. Uang ini bisa kami kembalikan, asal kalian beri waktu lebih lama. Benar-benar, putri bungsuku baru saja mewarisi sejumlah warisan. Begitu proses warisan selesai, kami langsung lunasi utang. baik, kali ini kami maafkan. Kami beri waktu 3 hari. 3 hari lagi, bayar utang. Kalau tak bisa bayar, kalian ganti dengan putri sulungmu. Hahaha. Ayo pergi. Sekarang, batang korek ketiga ini, kumohonkan. Aku punya uang tak pernah habis. Selin, ibu tahu sifatmu tak buruk. Hanya saja agak manja. Anggap saja ibu memohon padamu. Ambil sebagian dari warisan untuk lunasi utang ya. Aku hanya anak angkat kalian. Mengapa aku harus bayar utang kalian? Selin, jangan keterlaluan. Nadia, hari-hari indahmu masih panjang. Bukankah putri kandungmu mewarisi 3 batang korek? Biarkan dia bayar utang kalian dengan 3 korek itu. Lucu. Selin Pratama, seperti yang kau inginkan. Biarkan aku bayar utang dengan 3 korek ini. Istri. Bu, kenapa? Kondisinya memang sudah tidak baik. Ditambah marah dan stres. Jadi pingsan. Dokter, apakah penyakit ibu saya parah? Jika pasien segera dioperasi, keadaannya bisa stabil. Tapi jika ditunda lagi, risiko pendarahan otak meningkat. Pasien mengalami pendarahan otak mendadak. Kami sudah berusaha maksimal. Harap tabah. Bu,
Ayah sudah tiada. Kumohon jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Di kehidupan ini, Bu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Ini biaya pengobatan. Setelah lunas, operasi bisa dilakukan. 220 juta rupiah. Bagaimana keluarga kami sekarang bisa punya uang sebanyak itu? Kau datang buat apa? Kurasa kalian mungkin butuh aku, jadi aku datang. Selin, pasti kamu datang untuk bawa uang pengobatan ibu, kan? Ayah tahu dulu kamu hanya sedang memberontak. Hatimu masih peduli pada kami. Aku tahu kalian butuh uang, makanya aku sengaja ke toko bunga beli karangan terbaik untuk doakan ibu angkatku cepat sembuh. Kamu, Ayah, Hati-hati Pak Tua, jangan sampai kena pendarahan otak. Nanti kakakku mau bagaimana? Selin Pratama, dasar tak tahu balas budi. Lalu bagaimana? Sekarang aku miliarder 220 triliun, sementara kalian cuma 3 orang melarat. Kamu pikir aku tak bisa apa-apa padamu? Selin Pratama, aku pasti buat kamu bayar mahal. Nadia, ayah sudah hitung. Kalau kita jual semua barang di rumah, lalu menjual darah sedikit, mungkin cukup untuk biaya pengobatan ibumu. Jangan terlalu khawatir. Ayah tak akan biarkan ibu kenapa-napa. Halo? Sayang, lupa kasih tahu kemarin. Uangnya bisa ditunda 3 hari, tapi bunganya jadi 2 kali lipat. Kalau tetap tak bisa bayar, anak perempuanmu yang jadi ganti. Bisa diberi tenggang waktu beberapa hari lagi? Dokter, kalau darahku dijual semua bisa dapat berapa? Tolong dokter, aku benar-benar butuh uang ini. Aku mau bersujud. Ayah, jangan begitu. Tampaknya tak butuh waktu lama, keluarga kalian akan hancur. Kakak tersayang, aku ingin lihat bagaimana kau akan balas dendam padaku. Hah, Tak boleh begini terus. Hari ini, aku harus mewujudkan permintaan pertamaku. Sudah waktunya lelucon ini berakhir. Aku berharap ayah dan ibu mendadak kaya. Kondisi pasien stabil, kemungkinan besar sadar hari ini. Kalau bisa operasi tepat waktu, risiko pendarahan otak nanti juga akan turun banyak. Tenang dokter. Bahkan jika perusahaan dijual, biaya operasi pasti terkumpul. Ibu. 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 Akhirnya ibu sadar. Pak Pratama, perusahaan itu jerih payah seumur hidupmu. Kau jangan sampai dijual. Ya. Baik. Tidak dijual. Sayang, tenang saja. Kita masih punya tangan dan kaki. Paling-paling suruh perusahaan ambil lebih banyak proyek. Pasti bisa lunas pinjaman berbunga tinggi. Dulu, kau tak ambil uang keluarga sepeser pun, mulai dari nol sendiri.
baru bisa tegakkan keluarga ini. Sekarang, meski kita punya utang, tapi perusahaan masih ada. Ya, Kita pasti bisa bangkit lagi. ya. Ayah, ibu, selama ada harapan, masa depan masih cerah. Selama kita masih ada. Asalkan keluarga kita bisa mengelola perusahaan dengan baik, di kemudian hari pasti hidup makmur. Hmm, apa? Kebakaran di perusahaan. Semua habis terbakar. Toko tetangga juga ikut terbakar. Kita harus ganti rugi miliaran. Bagaimana bisa begini? Ini tidak mungkin. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang nekat mewarisi 3 batang korek ini. Keluarga kita jadi sial. Nadia Pratama, ini semua salahmu. Miliaran. Sekarang perusahaan juga sudah hilang. Kita pakai apa untuk bayar? Di mana sebenarnya letak kesalahannya? Apakah hidupku kali ini juga akan berakhir dengan keluarga hancur? Nona Pratama, biaya yang jenazah orang tuamu sudah lama tertunggak. Lebih baik segera cari rumah duka untuk dikremasi saja. Tolong beri waktu beberapa hari lagi. Kematian orang tuaku mencurigakan. Aku harus selidiki kebenarannya. Apa yang mencurigakan? Menurutku, ayahmu bunuh diri karena terlalu terpukul perusahaan bangkrut. Untuk ibumu, suaminya saja bunuh diri, dia tidak tahan, meninggal karena pendarahan otak. Bukankah itu wajar? Omong kosong, Selin Pratama. Kamu tidak diterima di sini. Pergi dari sini. Kakakku sayang, aku datang untuk membantumu. Ini biaya kamar jenazah. Selin Pratama. Seberapa baik hatimu ini? Bawa kedua mayat sial ini keluar untuk dikremasi. Selin Pratama, kau masih manusia? Penyebab kematian ayah ibu belum jelas. Kau sekarang sudah buru-buru mau kremasi mereka? Dasar binatang. Lepaskan aku. Lepaskan. Kakak, kau sekarang seperti anjing. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dan lagi, orang tuamu sebentar lagi jadi abu. Hahaha. Ayah, ibu. Lepaskan aku. Ayah, ibu. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak boleh berakhir seperti kehidupan sebelumnya. Keluarga hancur. Dengar-dengar perusahaan keluargamu bangkrut. Jadi pinjaman berbunga tinggi ini, bagaimana mau kalian bayar? Bukannya, masih ada 1 hari lagi? Tenang. Tenang, pasti akan kubayar. Pak Tua, perusahaanmu sudah habis terbakar. Mau pakai apa bayar utang? Bagaimana kalau ganti saja dengan anak sulungmu? Pergi. Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Jangan pukuli dia. Ayah. Pak Pratama, Pak Pratama. Jangan mendekat. Kalau kalian mendekat lagi, aku habis-habisan sampai sama-sama hancur. Besok pasti kami lunasi. Baik. Aku kasih kesempatan terakhir. Besok kalau belum lunas, tidak cuma anak sulungmu yang jadi ganti. Tangan kalian juga kupotong. Ayo pergi. Putri, ini semua salah ayah. Tapi ayah, meski harus mati, akan lindungi kamu. Ayah.
Ayah, aku ingin ayah hidup tenang. Aku tak mau seperti kehidupan sebelumnya. Keluarga hancur berantakan. Pak Pratama, Sayang, aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Kenapa? Harapanku masih belum terkabul. Di mana letak kesalahannya? Coba nyalakan satu lagi. Jangan-jangan caraku salah. bagaimana kalau kita minta lagi pada Selin? Dia besar di keluarga kita. Pasti tak tegal lihat kita dipotong tangannya. Kita bertiga minta padanya. Mungkin dia akan luluh. Bu, Selin Pratama takkan meminjamkan uang. Jangan berharap lagi. Ada cara lain yang lebih baik? Bukankah dulu kamu yang pilih 3 batang korek itu? Keluarga kita jadi begini karena siapa? Aku... Sudah, Nadia. Jangan tambah rumit. Ada apa? Selin. Ayah ibu ada kesulitan. Bisa pinjamkan 220 miliar? Kalau tak lunas, debitur akan potong tangan ayah ibu. Begini caranya kalian minta pinjam. Selin, ibu mohon padamu. Ibu mau berlutut. Bu, kondisi ibu tidak baik. Jangan bergerak sembarangan. Selin Pratama, aku mohon padamu. Lihatlah, ayah ibu sudah membesarkanmu selama ini. Tolong pinjamkan aku 30 juta. Ah, Kak. Ini kan warisan dari kakek untukku. Aku tidak boleh sembarangan menggunakannya. Kalau ayah ibu marah, salahkan saja sang kakak yang memilih 3 batang korek api. Ah, sudahlah. Aku mau mencoba perhiasan baruku. Zamrud kualitas terbaik. Harganya 50 juta. Selin. Selin. Uang harus dipakai untuk orang yang pantas. Seekor anjing kecil 30 juta. Orang tak tahu balas budi. Kita membesarkan seorang pengkhianat. Bu, Istriku. Jangan bikin aku takut. Istriku. bu, 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 Istriku. bu. Untungnya penanganannya cepat, tidak sampai menyebabkan pendarahan otak. Kalau kena stimulasi lagi, bahaya. Terima kasih, dokter. Kalian sebaiknya segera kumpulkan biaya operasinya. Tidak bisa ditunda lagi. Pak Pratama. Mas kawinku masih agak berharga. Jual saja. Bagaimana bisa? Itu kan peninggalan almarhumah ibumu. Benda itu mati. Manusia hidup. Simpan peninggalan untuk apa? Tapi Aku tidak takut tanganku dipotong. Tapi aku takut Nadia dirusak oleh para bajingan itu. Pratama, dengarkan saja aku. baik. Bu, Nadia, tadi Mama tidak bisa mengendalikan emosi. Mama minta maaf. Tidak. Ini salah ayah. Ayah yang mencelakakan kalian. tidak. Ini semua salahku. Mama, ayah. Aku tidak pantas diperlakukan sebaik ini. Aku terlalu tidak berguna. Hidup kedua kalinya, tetap gagal melindungi kalian. Nadia, Nadia, Kenapa semuanya bisa berakhir seperti ini? Apa aku salah pilih lagi? Tinggal satu kesempatan terakhir. Haruskah aku coba? Aduh, maaf ya Nona. Aku buru-buru mau wawancara nih. Wawancara? Iya, rumah makan lagi cari karyawan. Makan dan tempat tinggal disediakan. Gaji sebulan 3.000. Lihat. Sudah dulu ya, aku duluan.
Permisi. Apa di sini masih menerima karyawan? Kamu mau melamar? Iya. Kamu lihat baik-baik, di sini cari pelayan. Lihat kulitmu yang halus ini. Jelas anak orang kaya. Kamu tahan kerja keras? Keluarga kami punya banyak utang. Ibuku juga sakit dirawat di rumah sakit. Bos, kumohon. Aku benar-benar butuh kerjaan ini. Aku bisa berlutut. Sudah. Masa percobaan 3 hari. Kalau tidak becus, pergi. Aku tidak akan bayar sepeser pun. Terima kasih, bos. Aku pasti akan kerja keras. Ini, bersih-bersih dulu. Bekerja di sini agar aku mudah merawat mama. Kondisi keluarga sedang sulit. Meski gaji cuma 3 juta sebulan, setidaknya bisa sedikit meringankan beban. Wah, Selamat datang. wah. Bukankah ini putri sulung keluarga Pratama? Kenapa bisa sampai jadi pelayan? Selin Pratama, kenapa kamu ada di sini? Nadia Pratama, apa sikapmu ini? Sebagai pelayan? Begitukah caramu melayani tamu? Apa yang mau kamu pesan? Semua menu di sini, pesan 1 porsi. Banyak sekali, kamu bisa habiskan? Nadia Pratama, aku ini miliarder 220 triliun. Kalau tak habis, aku bungkus untuk anjing. Nadia Pratama, kamu kenapa ini? Hal kecil saja tak becus? Aduh, maaf sekali. Biaya meja ini saya yang tanggung. Bos, aku ini miliarder 220 triliun. Kamu pikir aku peduli dengan uangmu ini? Lalu apa yang Anda inginkan? Aku mau orang ini membungkuk dan minta maaf. Selin Pratama, tadi jelas kamu yang sengaja menendangku. Nadia Pratama, apa kamu masih mau kerja di sini? Aku tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Maafkan saya. Ini salah saya. Sekarang cukup, kan? Tunggu! Ada hal lain yang perlu dibantu? Nadia Pratama, kalung zamrudku yang bernilai 110 miliar hilang. Apa kamu kebetulan melihatnya? Bagaimana aku tahu di mana kalungmu? Nadia Pratama, kamu cemburu padaku karena aku dari konglomerat wanita 220 triliun? Jadi diam-diam mencuri kalungku? Selin Pratama, jangan asal menuduh. Aku asal menuduh? Aku kan konglomerat wanita 220 triliun. Kamu ini siapa? Sampai perlu aku fitnah? Bos, aku benar-benar tidak mencuri. Aduh, Nona. Mungkin ada salah paham. Masalah pencurian. Tanpa bukti, jangan sembarangan tuduh. Bukti? Geledah saja badannya, pasti ketahuan. Jangan mendekat. Kenapa situasinya makin kacau? Di mana letak kesalahannya? Terkadang, keinginan justru berlawanan dengan takdir. Berlawanan. Jangan-jangan cara aku meminta pada batang korek itu salah? Begini, rumah makan kita ini ada kamera pengawas. Mari kita lihat rekamannya dulu. Bos, pikirkan baik-baik. Aku ini konglomerat wanita 220 triliun. Kalau benar karyawanmu ini yang mencuri kalungku, cukup 1 kalimat dariku. Rumah makanmu ini bisa tutup. Selin Pratama, kamu sekarang dipecat. Pergi. Aduh, Kak Nadia. Sepertinya aku menemukan kalungku. Sepertinya aku tidak sengaja menuduhmu. Kamu sengaja? Dari awal, kamu ingin bos memecatku. Terus kenapa? Nadia Pratama. Aku sekarang miliarder 220 triliun. Asal aku mau siapapun di keluargamu tak akan dapat kerja. Kau mau biarkan kami mati pelan-pelan? Terus apa? Baik sekarang maupun nanti akhir keluarga Pratama hanya satu, mati. Karena sakitku. Terima kasih. Tak apa, sayang. Aku masih punya tangan dan kaki. Paling-paling kerja kasar.
Asal aku kerja keras, pasti bisa bangkit lagi. Kenapa Pak Pratama? Artritis kambuh lagi? Tak apa, tubuhku sehat kok. Tenang saja. Besok aku cari kerja. Sebagai kepala keluarga, aku pasti bisa menanggung keluarga ini. Tapi Selin Pratama tak akan biarkan kami dapat pekerjaan. Kalau begini terus, keluarga Pratama benar-benar hanya jalan buntu. Kenapa keadaan makin buruk? Apa yang salah? Terkadang harapan justru berlawanan dengan takdir. Keluarga Pratama sudah terpojok. Sudah begini, coba saja. Aku berharap orang tua cacat separuh badan hidup sengsara selamanya. Kakiku sakit sekali. Aduh, kakiku juga. Kakiku sakit sekali. Kenapa begini? Kakiku. Kakiku. Tidak, tak mungkin. Ini tidak benar. Dokter, orang tuaku, kenapa bisa jadi seperti ini? Apa ini ada hubungannya lagi dengan batang korek ajaib? Kami juga tidak tahu pasti penyebabnya. Kasus seperti ini, bahkan saya saja, bahkan dokter senior kami pun belum pernah melihatnya. Bagaimana dengan kaki orang tua saya? Masih bisakah disembuhkan? Kondisinya memburuk dengan sangat cepat. Harus segera disiapkan untuk amputasi. Apa? Bu! Jangan nakuti saya! Bu! Apa sebenarnya yang salah? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Dokter, bagaimana kondisi orang tua saya? Operasi amputasinya berjalan lancar. Tapi, pendarahan otak ibumu, Dokter, bagaimana dengan pendarahan otak ibu saya? Cepat katakan. hai. Kami sudah berusaha maksimal. Efek samping dari pendarahan otak biasanya bersifat permanen. Kamu harus siap, ibumu akan lumpuh sebagian seumur hidup. Kenapa bisa begini? Hai. Seharusnya aku tidak mengucapkan permintaan kedua itu. Ini semua salahku. Harap kamu tabah. Dan biaya operasinya, usahakan segera dilunasi. Hei, hari ini hari terakhir. Uangnya sudah terkumpul belum? Kalau tidak bisa bayar, tangan kalian akan kupotong. Mereka baru saja menjalani operasi amputasi, masih dalam keadaan pingsan. Ini bagaimana? Kenapa tiba-tiba diamputasi? Kondisi pasien memburuk cepat. Kami tidak menyingkirkan kemungkinan ini karena penyakit menular. Penyakit menular? Kita bakal aman kan? Kak, mending kita buru-buru periksa kesehatan. Ayo. Aduh. Ayah. Ibu. Bagaimana caranya aku bisa selamatkan kalian? Maaf Nadia. Ayah dan ibu hanya jadi bebanmu. Kamu sejak kecil tak pernah kerja kasar. Mana pernah urus orang seperti ini? Tidak, ayah ibu. Justru aku yang mencelakakan kalian. Pertama kali, aku minta hal baik. Tapi malah berubah jadi buruk. Jadi kedua kalinya, aku minta sebaliknya. Tapi yang buruk itu malah jadi kenyataan. Ini bukan batang korek untuk permintaan. Ini jelas kotak petaka. Tapi, kalau tidak minta, sekarang sudah jalan buntu. Batang korek ketiga adalah satu-satunya kesempatanku dan orang tuaku untuk balikan keadaan. Permintaan ketiga, sebenarnya harus kuucapkan bagaimana? Halo,
Ini makanan pasien pesanan Anda. Terima kasih. Tagihan makanan Anda yang tertunggak. Harap segera dilunasi. Kalau tidak, malam ini tidak ada makan. Baik. Ada apa, Nadia? Tidak apa-apa, Ayah. Bahkan kalau harus memulung, aku akan pastikan ayah ibu tetap bisa makan. Memulung seharian, akhirnya terkumpul sebanyak ini. Jual botol-botol ini, biaya makan siang ayah ibu bisa terpenuhi. Kakakku yang baik, kenapa kau sampai memulung? Selin Pratama, kenapa kau di sini? Dengar kabar kaki ayah ibu diamputasi, sebagai anak angkat perempuan mereka, tentu aku datang menjenguk. Sayangnya, mereka sepertinya tidak menyambutku. Selin Pratama, kau datang lagi buat apa? Apa kau sengaja datang untuk menyakiti kami? Ayah, ibu, aku tahu kalian akhir-akhir ini sulit. Makanya, aku bawa sejumlah uang khusus. Mungkin begitu baik hatimu? Meski aku cuma anak angkat, tapi kita tetap keluarga. Uang ini bisa untuk kalian. Hanya saja ada satu syaratku. Syarat apa? Aku mau kalian putus hubungan dengan Nadia Pratama. Asalkan kalian hanya jadi ayah ibu untukku sendiri. Aku tidak hanya akan bayar biaya pengobatan kalian, dan juga akan menafkahi kalian. Tidak mungkin. Selin Pratama, cepat pergi. Pergi kau! Nadia Pratama, kenapa ayah ibu begitu menyayangimu? Hanya karena kau anak kandung? Kalau begitu, aku akan mengambil satu-satunya milikmu. Apa? Kau sudah jumpa ayah ibu? Apa yang kau lakukan pada mereka? Aku datang untuk mereka membawa biaya pengobatan. Mustahil. Kau bisa sebaik itu? Ku beritahu, asal mereka setuju memutuskan hubungan denganmu, aku tak hanya akan membayar biaya pengobatan mereka, tapi juga menjamin hari tua mereka. Sayangnya, mereka menolak. Ayah. Ibu. Kalian... Nadia Pratama, menurutku, kau ini pembawa sial. Kalau bukan karena kau, ayah ibu tak akan menderita begini. Selin Pratama. Dulu saat ayah ibu dalam kesulitan, kau selalu menghina dan menyusahkan mereka. Sekarang kau pura-pura baik apa lagi? Kurasa kau jelas-jelas menargetkanku. Ingin merebut satu-satunya yang masih kumiliki. Benar. Aku memang ingin merebut orang tuamu. Nadia Pratama, orang sepertimu hanya pantas hidup sendirian, menderita seperti anjing. Selin Pratama, kau sungguh jahat. Tapi, justru karena kau tak bisa merebutnya, maka kau di sini marah tak berdaya, bukan? Nadia Pratama, jangan terlalu senang dulu. Aku tak ada waktu mengobrol sia-sia denganmu. Selin Pratama, kumohon mulai sekarang jangan ganggu orang tuaku lagi. Nadia Pratama, tunggu saja nasibmu. Halo, apakah rekaman kamera pengawas sudah ditemukan? Hari ini, aku akan membuat Nadia Pratama ditinggalkan semua orang. Pergi! Anak durhaka, kau masih berani pulang? Ayah, ibu, kenapa begini? Dan Selin, kenapa kau di sini? Tentu saja agar ayah dan ibu bisa lihat siapa dirimu sebenarnya. Omong kosong apa itu? Siapa diriku sebenarnya? Aku berharap agar ayah ibu cacat seumur hidup dan hidup miskin selamanya. Aku pikir kenapa ayahmu akhir-akhir ini sial terus. Rupanya kau yang terus mengutuk kami. Nadia, kenapa kau lakukan ini? Ayah, ibu, dengar dulu penjelasanku. Aku tidak mengutuk kalian. Batang korek dari kakek bisa mengabulkan harapan. Pertama kali, aku harap kalian kaya mendadak, tapi malah bangkrut. Jadi kedua kalinya, aku harap sebaliknya. Maksudmu, kau dapat 3 batang korek itu. Tapi soal bisa mengabulkan harapan terlalu mustahil, bukan? Kalau cuma 3 batang korek biasa, kenapa kakek sengaja mewariskan itu? Jadi maksudmu, apapun harapannya akan membawa bencana? Kau jelas-jelas berbohong. Itu kakek kandungmu sendiri. Mana mungkin dia meninggalkan barang semacam ini? Menurutku, kamu sengaja mengutuk. Aku tidak. Mengapa aku harus mengutuk orang tua kandungku sendiri? Karena menurutmu kebangkrutan ayah ibu menghambatmu.
Jadi kamu berniat mengutuk. Kamu memfitnah. Nadia Pratama, aku nanti tidak mau bertemu kamu lagi. Pergi cepat. Pergi dari sini. Nadia Pratama, kamu si pembawa sial, hanya membawa kesialan untuk ayah ibu. Mulai hari ini, putri kandung ayah ibu, hanya aku seorang. Selin Pratama, semua ini ulahmu, benar kan? Semua ini ulahmu, benar kan? Apakah aku yang memaksamu untuk mengucapkan harapan pada 3 batang korek? Sejak kamu memilih 3 batang korek itu, semua ini bukan keinginanmu sendiri? Aku, Kakak tersayangku, kamu mewarisi 3 batang korek, inilah konsekuensimu. Selin Pratama, bersikap aneh terhadap batang korek. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu pada korek itu? Di kehidupan sebelumnya, dia sangat membenci orang tua. Tapi di kehidupan ini, dia malah mendekati mereka. Tidak, aku harus cari tahu kebenaran semua ini. Jangan biarkan tragedi kehidupan sebelumnya terulang. Detektif Wijaya, aku ingin menyelidiki sesuatu. Nona Pratama, tarif detektifku mahal, keluargamu bangkrut kan? Mampu bayar? Berapa tarifnya? Karena kau masih muda, aku tak akan meminta banyak harga pas 50 juta. Apa? Apa? Keluarga Pratama kan bangkrut. Dapat 50 juta dari mana? Jangan-jangan kau pinjam? Itu bukan urusanmu. Aku ingin kau selidiki 3 batang korek itu. Apakah ada yang utak-atik? Ayah, ibu, aku sudah kirim orang menyelidiki. Semua akan terungkap segera. Siapa? Kakak tersayang, kau kenapa datang ke rumahku? Selin Pratama. Ini jelas rumahku. Oh ya, tapi orang tuamu sudah tak mengakuimu. Masih bisa disebut rumahmu? Ini ulahmu. Nanti orang tua sadar pasti merasa aneh. Benarkah? Tapi orang tua sudah memberikan kamarmu padaku. Apa katamu? Kakak, di rumah ini, kau bahkan tak punya kamar sendiri lagi. Lalu, masih bisa disebut rumahmu? Aku tak percaya. Pasti engkau mengada-ada. Orang tua takkan perlakukan aku seperti ini. Oh ya? Kalau begitu, apa ini? Ini saat perayaan kedewasaanku. Hadiah dari ayah ibu. Aku sangat menyukainya. Selalu kusimpan terkunci di lemari. Sekarang, kamar dan beruang kecilmu. Semua milikku. Tapi, aku tak suka beruang kecilmu ini. Selin Pratama, apa yang kau lakukan? Hentikan! Aku takkan membiarkanmu. Coba saja. Aku ingin lihat. Hukuman apa yang bisa kau berikan? Selin Pratama. Selin Pratama. Kenapa begini? Ini Rangga Saputra, penjahat nekat terkenal di pasar gelap. Di kehidupan sebelumnya, setelah mewarisi aset 220 triliun rupiah,
Aku menyewa Rangga Saputra jadi pengawalku. Dia bekerja cepat, tapi ada kebiasaannya. Suka meninggalkan tanda bintang khususnya. Mungkinkah Halo? Detektif Wijaya? Sudah jelas. Batang korek tidak ditukar. Adikmu juga tidak menyentuhnya. Tapi ada satu hal. Apa? Beberapa hari lalu, ada pemegang saham utama akan investasi ke ayahmu. Tapi di perjalanan, uangnya dirampok. Kuselidiki, adikmu lah yang menyewa orang. Orang yang disewanya? Apakah Rangga Saputra? Bagaimana kau tahu? Ternyata begitu. Akhirnya aku mengerti. Sebenarnya keinginanku sudah terwujud sejak dulu. Selin Pratama sengaja menyesatkanku, membuatku mengira keinginan akan terwujud dengan cara sebaliknya. Asal ku ucapkan keinginan, batang korek pasti mewujudkannya. Selin Pratama, permohonan ketiga sudah kupanjatkan. Kau harus bayar dengan nyawamu. Nadia Pratama, kau sebenarnya minta apa? Kenapa? Penasaran? Ya, aku penasaran. Sebenarnya kau minta apa? Sampai-sampai jadi wujud mengerikan begini? Wajahku. Kak Nadia, kenapa kau tiba-tiba tua 70 tahun? Ini pasti tidak benar. Pasti aku salah lihat. Tidak mungkin. Aku sudah tahu jelas cara kerja batang korek itu. Benar, Kak. Batang korek bisa mewujudkan keinginan. Tapi, kok malah jadi jelek begini? Jelek sekali. Jangan-jangan kau punya fetish sama orang tua? Apa ini ulahmu? Benar kan? Kau pakai ilmu hitam apa? Benar kan? Kau pakai ilmu hitam apa? Sampai semua balasan ini berbalik ke tubuhku. Kak Nadia, untuk menghadapimu, tidak perlu sampai pakai ilmu hitam. Jujur saja, sebenarnya, aku juga lahir kembali. Apa katamu? Kalau begitu semua ini menjadi masuk akal. Aku tahu kau pasti penasaran. Walau aku lahir kembali, kenapa aku membiarkan kau mengambil batang korek itu? Benar. Tidakkah kau takut aku memanfaatkan batang korek itu untuk membalas dendam? Kak Nadia, kau pasti sangat membenciku sekarang. Permintaan ketigamu pasti membuatku hidup lebih sengsara daripada mati. Tapi lihat, aku sekarang masih berdiri dengan baik di sini. Sebaliknya, kau menjadi begini, bukan manusia, bukan hantu. Sungguh memprihatinkan. Batang korek memang bisa mengabulkan permintaanmu. Wah. Tapi sebagai konsekuensinya, ia juga akan membalas dendam. Di kehidupan sebelumnya, aku berharap kau dan orang tua mati dengan mengenaskan. Tak lama kemudian, aku terkena balasannya. Seluruh tubuhku membusuk. Sakitnya tak tertahankan. Jadi, meminta permintaan dengan batang korek akan terkena kutukan, ya? Benar. Jadi di kehidupan ini, tujuanku adalah membiarkanmu mengambil batang korek. Lalu kau minta permintaan, dan terkena kutukannya. Kau akan hidup sengsara dalam penderitaan. Kak Nadia, ini akan menjadi saat paling bahagia dan paling menyenangkan bagimu dalam 10 tahun ke depan. Biarkan aku membantumu merekam momen ini. 10 tahun ke depan, aku akan menjadi seperti apa? Ya, dalam 10 tahun ke depan, seluruh tubuhmu dari atas ke bawah, dari tulang hingga rambut, akan membusuk sedikit demi sedikit. Kau akan menjalani hari-hari dalam kesakitan yang menyiksa. Hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Itu nasibmu. Tapi jangan khawatir, Kak. Di kehidupan kali ini, aku akan carikan dokter terbaik, pakai obat termahal, agar kau setiap saat tetap sadar. Dengan begitu, baru pantas dengan ikatan saudari kita. Dulu waktu orang tua membawamu pulang, kecil sekali,
hanya bisa ikut di belakangku, panggil kakak. Ku beri kau sebutir permen. Aku hampir menangis. Kau bilang nanti kalau sudah cari uang akan belikan aku banyak sekali camilan. Semua karena aku naif, mengira kau akan tulus padaku. Dari kecil sampai besar, makanan, pakaian, semua kebutuhanmu sama persis denganku. Bahkan seringkali punyamu lebih bagus dari punyaku. Selin Pratama. Keluarga kami ini salah di mana sampai kau perlakukan begini? Itu semua salah kalian sendiri. Dari kecil sampai besar, paling ku benci adalah wajahmu yang bisa menggoda orang ini. Aku menggoda siapa? Sayang, terlalu banyak yang kau goda, sampai lupa sendiri. Selin Pratama. Aku bersikap jujur dan lurus. Tak pernah lakukan hal-hal seperti katamu. Tahun SMA dulu, aku kenal seorang anak orang kaya. Kami berdua akrab sekali. Tapi suatu kali, setelah kau ajak dia bicara, dia tak mau lagi peduli padaku. Nadia Pratama. Kalau bukan karena kau, aku sekarang pasti sudah menikah dengan keluarga kaya raya. Nggak perlu sama sekali tinggal di keluarga ini dan dihina. Tapi kamu tahu enggak, keluarganya itu bisnis abu-abu? Nggak lama kemudian, karena berbuat kejahatan, seluruh keluarganya dijebloskan ke penjara. Aku menyarankannya meninggalkanmu untuk melindungimu. Omong kosong. Pasti karena kamu iri padaku. Jelas-jelas kamu tidak tahan melihatku bahagia. Tapi, dengan kondisimu sekarang, kau tak bisa lagi menggoda siapapun. Sebaliknya, orang yang melihatmu hanya akan merasa jijik. Sungguh maaf, yang kubakar kemarin hanyalah obor biasa. Batang korek yang ketiga yang asli belum kugunakan. Adikku sayang, aku masih punya permohonan ketiga. Coba tebak, apa permohonanku kali ini? Kamu tidak takut terkena karma? Sampai sekarang, kamu masih belum paham. Karmamu di kehidupan sebelumnya, karena kau gunakan batang korek untuk berharap celaka orang. Tapi sekadar berharap, tidak akan terkena karma. Aku dengar langsung kau berharap agar ayah ibu cacat kedua kaki, hidup miskin selamanya. Itu karena aku termakan informasi salah darimu. Mengira permohonan akan terkabul secara terbalik. Secara subjektif, aku tidak punya niat mencelakai siapapun. Dan tadi aku pura-pura kena karma untuk mengelabuimu mengaku jujur. Semua yang kamu katakan tadi sudah didengar ayah dan ibu. Mereka sudah melihat jelas wajah aslimu. Dan sekarang, aku akan menggunakan batang korek ketiga yang asli ini untuk membalas dengan darah. Beri korek itu padaku. Aku berharap seluruh tubuhmu membusuk dan mati mengenaskan. Di kehidupan sebelumnya, kamu sudah mati mengenaskan karena mengutuk orang. Di kehidupan ini, kamu masih mau mengutuk orang lagi? Tidakkah kamu takut terkena balasan? Aku tidak mengutukmu. Aku salah bicara. Awalnya aku ingin berharap agar Kak Nadia awet muda selamanya dan keluarga bahagia. Tapi sekarang, koreknya sudah padam. Harapanku sudah selesai. Kak, maafkan aku. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Kak, kamu yang paling baik hati. Kamu pasti akan memaafkanku, ya? Harapan ketiga. Kuharap ayah dan ibu sehat dan panjang umur. Dan kamu mendapat hukuman yang setimpal. Satu batang korek hanya bisa untuk satu harapan. Aku sudah menggunakannya. Harapanmu itu, simpan saja untuk kehidupan berikutnya. Untuk kamu panjatkan perlahan-lahan. Jangan-jangan kamu pikir aku benar-benar bodoh sampai mengeluarkan batang korek ketiga yang asli dan membiarkanmu merebutnya? Yang baru saja aku nyalakan ini barulah batang korek yang asli. Berani-beraninya kau bohongi aku. Kak Nadia, kau sudah punya keluarga bahagia, sudah bahagia. Kenapa masih begini terhadapku? Kau berani ucapkan kata-kata itu, tidak merasa jijik? Kau punya batang korek, apa istimewanya? Bahkan tanpa batang korek, kau tetap bukan lawan bagiku. Masuk.
Nona, ada perintah apa? Dengan kau paling ahli menyiksa tulang sekeras apapun. Bisa kau dijinakan jadi anjing? Aku mau kau pakai bensin bakar habis wajahnya. Lalu siksa dia habis-habisan. Siap. Nadia Pratama, di kehidupan sebelumnya kau tak bisa menang. Di kehidupan ini juga sama. Bodoh, kau buta? Kusuruh cacatkan wajahnya, bukan cacatkan wajahku. Aku bertahan di kerasnya dunia puluhan tahun. Pertama kali ketemu, yang berani ambil untung gratis. Aku konglomerat wanita 220 triliun. Mana mungkin ambil untung gratis? Kau sewa aku bantu kerjakan sesuatu, kasih aku sekotak batangan emas. Awalnya kukira, kau orang kaya yang dermawan, tapi baru saja kusadari batangan emas itu ternyata cuma coklat. Adikku sayang, sepertinya permohonanku yang ketiga sudah mulai berlaku. Kau anggap aku bodoh? Bahkan berani seletuk aku sampah? Tidak, bukan aku yang lakukan. Dia yang memakai batang korek, mengubah batangan emas jadi coklat. Kutukan apa? Kamu pikir kamu ini putri di dunia dongeng? Akan ku bantu menyadarkanmu. Jangan. Aku punya uang, aku kaya. Ayah, ibu. Nadia, kamu baik-baik saja? Maafkan kami, Nadia. Sebelumnya, ayah ibu salah paham. Ayah, ibu. Aku baik-baik saja, tenang saja. Halo? Saya mau lapor polisi. Di kompleks Bahagia terjadi kasus penganiayaan sengaja. Ayo. Terima kasih laporannya. Kami berhasil tangkap penjahat internasional Rangga Saputra. Ini hadiahnya. Bagus sekali. Akhirnya membaik. Cuma kaki ayah ibu, kapan sembuh ya? Halo? Nona Pratama, kabar baik. Institut kami punya penelitian prostesis hayati baru. Orang tua Anda terpilih jadi relawan pertama. Penelitian prostesis hayati baru? Betul, prostesis ini bisa menyatu sempurna dengan tubuh, bisa berlari dan melompat. Sama persis seperti kaki asli. Anda setuju mencoba? Kami setuju. Sudah. Aku bisa jalan lagi. Aku juga. Luar biasa. Ayah, ibu. Kalian akhirnya sembuh. Meski ekonomi perusahaan sedang lesu, aku sudah puas. Halo? Halo, apakah ini Direktur Pratama? Ya, Proyek perusahaan Anda sangat menjanjikan. Bolehkah saya ikut investasi? boleh. Tentu saja boleh. Direktur Pratama sangat luas. Nanti saya antar kontrak ke perusahaan Anda. Pertama, saya transfer 220 miliar rupiah ke rekening Anda. Baik. Selamat bergabung. Bu, malam ini kita masak apa? Ibu buatkan kamu udang tumis saus. Lalu tumis sayur sawi dengan bawang putih. Kaya, kita kaya. Ada apa? Proyek perusahaan kebetulan tepat momentumnya. Menghasilkan uang banyak. Hebat, ayah. Kalau begitu, utang kita, apakah sudah bisa dilunasi? Bukan cuma itu. Sudah lunas semua. Bahkan masih sisa banyak. Diperkirakan perusahaan kita bulan ini sudah bisa go public. Luar biasa. Akhirnya kita berhasil juga. Pak Pratama, kamu berhasil. Aku tidak salah menilai kamu. Oh ya, Pak Pratama. Rumah sakit tadi menelepon. Rumah sakit? Soal prostesis hayati itu? Ini tentang Celine. Kata dokter, Celine sudah tidak lama lagi. Dia ingin bertemu kita untuk terakhir kalinya. Tidak usah. Anak itu hampir membunuh Nadia. Sayang, apa kamu jadi tidak tega? Aku juga berpikir begitu. Lebih baik tidak usah ketemu. Kita terhadap Celine sudah lebih dari cukup baik. Bu, Celine Pratama di kamar pasien mana?
Ayah, ibu, akhirnya kalian datang. Aku benar-benar tahu salah. Kok kamu yang datang? Selin, bukan kau salah. Kau cuma takut saja. Jadi, kau datang untuk menertawakanku ya? Percaya atau tidak, aku tulus datang menjengukmu. Pura-pura baik. Kalau aku mati, kau jadi pewaris pertama warisan 220 triliun rupiah. Menurutku, kau jelas-jelas datang demi uang. Perusahaan ayah sudah go public. Utang keluarga kita sudah lunas. Uang kita cukup. Siapa yang bakal menolak lebih banyak uang? Aku datang ingin tanya satu hal. Selin, adikku, sejak kau datang ke keluarga pertama, pernahkah kau tulus pada kami, sedikit saja? Sekarang tanya ini, masih ada gunanya? Percaya atau tidak, sebelumnya, aku benar-benar menganggapmu adik. Kurasa kamu sengaja datang untuk membuatku jijik. Ucapanku sudah selesai. Jaga dirimu baik-baik. Dia masih ingat aku suka mawar putih. Kak Nadia, kenapa kalau orang meninggal harus dikasih krisan? Aku tidak suka krisan. Aku suka mawar putih. Kakak, nanti kalau aku meninggal, kasih aku mawar putih ya? Jangan ngomong sembarangan. Kita harus panjang umur. Jadi saudari seumur hidup. Kak. Aduh, dokumen di tanganku belum selesai ku baca, Pak. Kenapa bawa segini banyak lagi? Ayah cuma ingin yang terbaik untukmu. Kau satu-satunya pewaris perusahaan ayahmu ingin anak jadi sukses. Lagi pula, program pasca sarjana sekolah tinggi bisnis itu nilainya tinggi. Tak ada ruginya kau lanjut studi. Setelah lulus dan pulang, langsung bisa warisi perusahaan. Tapi ujian masuknya sangat sulit. Ayah ibu percaya padamu. Kau pasti bisa lulus. Bagus sekali. Aku akhirnya ubah nasibku. Halo. Permisi, apakah ini Nona Nadia Pratama? Saya pengacara Nona Selin Pratama. Adik Anda, Selin Pratama, baru saja meninggal dunia. Saya tahu. Setelah Nona Selin Pratama wafat, Anda adalah satu-satunya pewaris warisan. Kapan Anda ada waktu, saya akan temui Anda untuk urus administrasi. Saya sedang longgar omong-omong. Pengacara Selin Pratama. Ada pesan terakhir. Tidak ada pesan terakhir. Tapi sebelum wafat, Nona Selin Pratama memegang mawar di samping ranjangnya dan memandangnya lama sekali. Saya mengerti. Urusan upacara pemakaman serahkan saja pada perusahaan profesional. Keluarga kami tak perlu hadir. Baik. Pak, Bu Selin sudah meninggal. Selamat Nona Nadia Pratama resmi jadi pewaris harta triliunan. Saya pamit dulu. Ada masalah, kita bisa hubungi kapan saja. Ayah, ibu, uang ini saya ingin menyumbangkan sebagian untuk kerja amal. Kerja amal itu bagus. Ayah dukung kamu. Jadi, jenis amal apa yang kamu mau lakukan? Membantu yatim piatu. Aku tak mau anak lagi mengulangi nasib Selin. Halo? Halo, selamat siang. Apakah ini Nona Nadia Pratama? Iya. Selamat ya, kamu diterima di program pasca sarjana sekolah tinggi bisnis. Benarkah? Terima kasih, terima kasih. Ayah, ibu, aku diterima di program pasca sarjana sekolah tinggi bisnis. Setelah lulus nanti, langsung masuk ke manajemen atas perusahaan. Tidak. Setelah selesai belajar, aku mau mulai dari pegawai lapangan. Jangan muluk-muluk. Sudah waktunya aku tinggalkan masa lalu dan melangkah maju.